Kebaruan atau novelty dalam penelitian ini adalah membuat perekat geopolimer dengan bahan serbuk batu pipih ungu anyar ditambah dengan aktivator natrium hidroksida dan natrium silikat. Tinjauan pustaka di sini adalah menggunakan reference yang mendukung tentang penelitian geopolimer. Istilah geopolimer ini diperkenalkan pertama kali oleh Joseph Davidovich sejak tahun 1970. Nah, geopolimer ini merupakan salah satu mitigasi yang diharapkan nantinya dapat mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Batu pipih yang diambil adalah merupakan batu pipih dari daerah Ungu Anyar, Seririt Singaraja, di mana lokasi penambangannya ada di daerah Seririt. Kemudian sampelnya sendiri saya ambil dari industri pemecah batu yang ada di daerah Jembrana. Perekat geopolimer ini menggunakan serbuk batu pipih ungu anyar dengan aktivator NaOH dan natrium silikat. Nah, kemudian ada uji komposisi, karakterisasi, dan morfologi material menggunakan uji X-ray fluorescence dan XRD yaitu X-ray diffraction dan memakai uji CMEDX. Kemudian ada pembuatan perawatan benda uji menggunakan kubus dengan ukuran 5x5x5 cm, kemudian menggunakan spesimen silinder dengan ukuran 50x100 dan untuk uji mekanik dengan umur 7 dan 28 hari. Kemudian ada pengukuran waktu ikat dengan menggunakan alat uji piket. Kemudian ada pengukuran uji porositas dan berat volume, dilanjutkan dengan uji kuat tekan dan kuat tarik belah. Dan semua hasil pengujian kami analisis dengan analisis statistik dengan menggunakan SPSS. Nah, kemudian ada beberapa penelitian tentang geopolimer sebelumnya telah dilakukan dengan menggunakan prekursor abu terbang, kemudian ada juga menggunakan abu sekabadi, ada abu vulkanik dan batu apung, serta ada juga menggunakan serbuk rang. Nah, di sini saya memiliki konsep dan hipotesa penelitian rangkaiannya sebagai berikut dengan variabel bebas, ada faktor A dan faktor B, kemudian variabel terikatnya kita mencari waktu ikat, kemudian ada porositas, ada berat volume, kuat tekan dan kuat tarik belah. Tadi ada beberapa metode penelitian dari rangkaian penelitian, lokasi, ruang lingkup, bahan, instrumen penelitian hingga analisis data. Kemudian rancangan sebagai berikut. Nah, ini ada tabel proporsi campuran perekat geopolimer. Nah, di sini menggunakan 9 variasi, ada 9 variasi dan masing-masing variasi tersebut menggunakan 3 benda uji dan masing-masing benda uji mengulang sebanyak 3 kali. Ini ada timeline dan diagram ada penelitiannya. Nah, adapun pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil dari waktu ikatnya. Nah, di sini menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut dan dapat kita simpulkan dari waktu ikat adalah apabila pengaruh rasio P per A yang meningkat, memiliki waktu ikat awal dan akhir yang menurun. Begitu juga apabila rasio aktivatornya meningkat, menyebabkan waktu ikat awal dan waktu ikat akhirnya menurun. Sedangkan untuk pengaruh penambahan air menyebabkan waktu ikat awalnya meningkat, sedangkan waktu ikat akhirnya menurun. Nah, ada beberapa reference yang mendukung pernyataan yang kurang lebih hampir sama dengan apa yang dihasilkan. Kemudian untuk uji porositas, di sini ada menghasilkan grafik sebagai berikut dengan persamaan regresi untuk umur 7 dan 28 hari. Kemudian yang bisa disimpulkan adalah apabila pengaruh dari P per A dan SS per SH, kalau P per A meningkat menghasilkan porositasnya meningkat, sedangkan apabila rasio aktivatornya meningkat porositasnya menurun. Begitu juga dengan apabila ada peningkatan umur, misalkan dari umur 7 hari menuju 28 hari menyebabkan porositasnya menurun. Kemudian untuk berat volume, nah ini juga hasil dari mengukur berat volume dari benda uji kubusnya. Kemudian hasil grafiknya seperti ini dengan menghasilkan persamaan regresi untuk umur 7 dan 28 hari. Hasilnya, kesimpulannya adalah apabila rasio P per A dan SS per SH-nya meningkat, memiliki berat volumenya meningkat. Namun apabila ada terjadi peningkatan umur, berat volume perekat tersebut menurun. Berikutnya adalah sifat mekanik kuat tekan. Nah, di sini menggunakan kubus. Kemudian ada uji kuat tekannya dengan menghasilkan persamaan dan grafik kuat tekan dan sampelnya. Kesimpulannya adalah apabila pengaruh rasio P per A, SS per SH dan umur meningkat, menghasilkan kuat tekan meningkat pada perekat geopolimer tersebut.
Yang terakhir untuk sifat mekanik kuat tarik belah. Nah di sini juga hampir sama dengan hasil kuat tekan, ada grafik dan kemudian persamaan regresi untuk umur 7 hari dan 28 hari, di mana kesimpulannya adalah apabila pengaruh rasio P per A nya meningkat dan SS per SH meningkat dan peningkatan umur akan menghasilkan kuat tarik belahnya meningkat. Nah ini yang bisa disimpulkan dari sifat mekanik dan sifat fisik apabila rasio P per A dan SS per SH nya dengan memiliki waktu ikat, porositas, berat volume, kuat tekan, dan kuat tarik belah. Selanjutnya adalah untuk mikrostruktur. Yang pertama adalah uji XRF. Nah di sini sebelum menjadi perekat, awalnya adalah tentu menyelidiki, kita ingin tahu bagaimana apa saja kandungan senyawa dalam serbuk batu pipi itu sebelum kita menggunakan SPP itu sebagai perekat. Nah hasilnya adalah sebagai berikut. Nah di sini memiliki komposisi senyawa SiO2 tertinggi 49 dan alumina Al2O3 11%. Nah dari dasar inilah kita mencoba untuk membuat perekat dengan bahan dasar serbuk batu pipi ini ditambahkan dengan aktivator NaOH dan Na2SiO3. Kemudian dilanjutkan dengan uji XRD untuk SBP. Nah di sini terlihat dari hasil uji XRD. Nah di sini ada grafik, ada hasil yang memiliki puncak tertinggi adalah ditempati senyawa kalsium aluminium silikate. Kemudian ada kristobalit SiO2, kemudian ada iron oxide Fe2O3, dan yang terakhir ada potasium hidrogen titanium oxide hidrat. Sedangkan pada uji XRD setelah menjadi perekat itu ada senyawa yang baru timbul setelah menjadi perekat, yaitu senyawa albite, yaitu NaAlSiO3 Si3O8. Kemudian ada senyawa yang lainnya sudah ada pada perekat pada serbuk batu pipi. Kemudian reference yang mendukung hasil penelitian ini adalah ada beberapa dari LI et al. Atau ahli ini juga menghasilkan hal yang sama. Terbentuknya ada senyawa albite pada penelitian geopolimer yang telah diteliti dengan bahan dasar misalkan dari fly ash, kemudian ada abu sekam padi, kemudian ada dari palm oil boiler ash dan lain-lain. Nah kemudian selain albite, penelitian perekat geopolimer ini mengandung kristobalit yaitu bahan dasar SiO2, ada iron oxide dan potasium hidrogen titanium oxide hidrat yang sudah ada dalam bentuk SBP. Nah yang terakhir ada hasil uji CMEDX. Nah di sini untuk serbuk batu pipinya ada unsur-unsur kalsium, oksigen, natrium, aluminium, silika, kalium dan besi masing-masing besarannya sekian persen. Kemudian kita juga meneliti dengan uji CMEDX ini pada perekat geopolimer. Nah ini salah satu sampel yang diambil adalah yang memiliki sifat mekanik dengan nilai kuat tekan terendah pada umur 7 hari, kemudian ada pada umur 28 hari. Dan untuk kuat tekan tertinggi pada umur 7 hari juga diambil mikrostrukturnya dan pada 28 hari. Kemudian ini ada beberapa unsur yang terbentuk pada perekat tersebut, ya, pada umur 7 hari dan 28 hari. Nah dari uji CMEDX ini dapat dilihat morfologi dari serbuk batu pipi berupa partikel berwarna putih dengan pori-pori berwarna hitam. Nah sedangkan pada sampel Y41DD49 ada gumpalan-gumpalan putih yang terbentuk lebih teratur, yang artinya dengan pori-porinya lebih padat. Nah terdapat tambahan utama dari unsur natrium Na pada perekat geopolimer. Nah hal ini disebabkan dengan adanya aktivator yang menyumbangkan unsur Na pada masing-masing perekat geopolimer. Selain itu juga ada unsur lainnya seperti silika dan unsur aluminium. Nah unsur silika dan aluminium inilah yang memiliki peranan penting dalam prekursor geopolimer. Nah selain itu, selain perekat geopolimer berbahan dasar SBP, saya juga ada membuat beda uji kontrol yaitu dengan semen Portland dengan hasil uji sebagai berikut. Nah, beberapa kesimpulan yang bisa dihasilkan di sini adalah yang pertama, semakin tinggi rasio P per A dan rasio SS per SH memberikan waktu ikat awal dan akhir semakin pendek dengan persamaan berikut. Kemudian semakin tinggi rasio P per A memberikan nilai porositas yang semakin meningkat, dan semakin tinggi rasio SS per SH juga memberikan nilai porositas namun semakin menurun. Kemudian untuk rasio P per A dan rasio SS per SH memberikan nilai berat volume yang semakin meningkat dengan persamaan berikut.
Kemudian untuk komposisi optimum perekat geopolimer diperoleh pada sampel variasi 9 dengan komposisi yang paling besar yaitu 80-20 dan rasio aktivator juga yang paling besar yaitu komposisi 2:1. Kemudian mikrostruktur perekat geopolimer berdasarkan hasil uji XRD memperlihatkan terbentuknya terutama senyawa albite yaitu NaAlSi3O8. Nah, selain itu juga terdapat mineral kristobalik SiO2, iron oxide, ada Fe2O3, ada potasium hidrogen, titanium oxide hidrat. Sedangkan untuk hasil uji SEM-EDX menunjukkan meningkatnya kepadatan perekat dan berkurangnya intensitas pori seiring dengan adanya peningkatan umur. Nah, saran-saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah untuk penelitian lanjutan dapat menggunakan perawatan oven dengan variasi lebih dari 24 jam. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menggunakan alkali aktivator selain NaOH maupun Na2SiO3. Kemudian perlu juga dilakukan pengujian lanjutan untuk mengetahui sifat mekanik pada benda uji dengan umur benda uji lebih dari 28 hari. Nah, sekian dan terima kasih uraian singkat disertasi yang bisa disampaikan pada hari ini. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Selanjutnya kepada pemohon Prof. Timothy Ali Karyawan Salahin DA. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Jadi sudah di Veda. Selamat karena sudah sampai pada tahap akhir ya. Semoga tentunya sukses. Saya ada dua komentar aja ini, mungkin karena sudah selama 3 tahun lebih ini banyak berdiskusi, tentu ini hanya basic saja ya untuk meningkatkan usia saudara. Dalam pembuatan benda uji kan Provenda melakukan perawatan di dalam oven untuk berjujur hingga selama 24 jam. Jelaskan aja secara singkat kenapa menggunakan perlu dirawat dengan oven. Kemudian kalau nanti digunakan di lapangan, kira-kira teknis seperti ini seperti apa ya? Nah, yang kedua ini juga basic sedikit ini dalam melaksanakan uji waktu ikat itu pasta yang dibuat kan dikondisikan dalam kondisi konsistensi normal ya. Itu standar yang mengatakan ini. Apa sih dasarnya ini ya, mungkin bisa dasar sederhana saja lah, singkat saja disampaikan karena sudah banyak juga diskusi. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih waktunya Bapak Ketua Sidang. Saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari promotor saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Imade Alit Karyawan Salahin DA. Nah, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada beliau yang telah dengan sabar membimbing saya selama 3 tahun dan akhirnya saya berdiri di atas panggung ini. Terima kasih, Prof. Dan saya mencoba menjawab pertanyaan proses pembuatan perekat geopolimer dengan menggunakan perawatan oven dengan suhu 70 derajat Celcius. Nah, kenapa kita menggunakan perawatan kuring 70 derajat Celcius adalah pada dasarnya pembuatan perekat geopolimer ini adalah memerlukan pemanasan, artinya perawatan yang memang tidak seperti semen konvensional, artinya pembuatan perekat biasa. Nah, jadi di sini pemilihan untuk perawatan curing oven sebesar suhu 70 derajat Celcius adalah tentu dari referensi-referensi yang memang mendukung penelitian tentang geopolimer. Nah, dari sekian banyak jurnal-jurnal penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, itu memang banyak sekali menggunakan treatment yang berbeda-beda. Nah, jadi ada yang menggunakan suhu dengan range dari ada yang 50, 60, 70, bahkan 100 derajat Celcius di atas itu. Nah, namun dari sekian banyak referensi yang memang membahas tentang geopolimer dari beberapa ratusan jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang memberikan hasil sifat mekanik maupun mikrostruktur yang baik menurut standar tersebut adalah memang
melakukan perawatan cooling oven dengan suhu 70 derajat Celcius. Nah, dari penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, itulah yang menjadikan dasar bahwa dalam penelitian ini saya menggunakan cooling oven dengan suhu sebesar 70 derajat Celcius. Kemudian, nah dengan treatment seperti ini, bagaimana aplikasinya nanti apabila membuat perekat atau beton secara massal di lapangan? Bagaimana? Karena kita tahu bahwa di lapangan kan tidak mungkin menggunakan oven dengan perawatan 70 derajat Celcius. Nah, nanti peruntukan untuk pembuatan perekat atau beton geopolimer ini adalah tentu dengan pembuatan precasting. Jadi kita pembuatan fabrikasinya memang terlebih dahulu sudah jadi, baru kita memang bisa digunakan di lapangan. Nah, mungkin itu Prof, jawaban dari saya atas pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang pengukuran waktu ikat, kenapa harus menggunakan standar konsistensi normal? Nah, kembali lagi dari dasar kita melakukan penelitian, kita setiap melakukan apapun dalam penelitian ini tentu ada standar tertentu yang memang harus kita ikuti. Nah, untuk waktu ikatnya sendiri adalah saya sendiri menggunakan SNI yang memang untuk standar semen. Nah, jadi kita menggunakan konsistensi normal. Tujuan dari kenapa kita menggunakan dasar ini adalah pada saat mengukur atau melakukan pengukuran waktu ikat awal dan akhir itu ada standar-standar tertentu. Misalkan untuk waktu ikat awal kita mengukur sampai berapa menit perekat tersebut dapat turun. Misalkan kalau waktu ikat awal itu standarnya adalah 2,5 cm dari permukaan. Itu dicatat berapa menit. Nah, kemudian dilanjutkan lagi sampai mengukur waktu ikat akhir. Nah, yang tadi untuk konsistensi normal, sebelum mengukur waktu ikat kita menggunakan yang namanya standar konsistensi normal. Konsistensi normal itu adalah uji standar untuk semen. Kita membuat untuk awal itu adalah alat uji piket. Kita membuat bola-bola itu digunakan membuat bola-bola di tangan. Kemudian kita melakukan treatment sedikit. Kemudian kita masukkan ke dalam cincin ebonit namanya dengan diameter 7 cm dengan ketinggian 4 cm. Pengukuran konsistensi normal itu wajib dilakukan, yaitu kita membuat campuran. Nah, jadi di sini ini kita lakukan penelitian memang tidak sekali, jadi berulang-ulang, mungkin bahkan ratusan kali kita melakukan treatment ini trial di lab sehingga menghasilkan konsistensi normal menurut persyaratan adalah kurang lebih 1 cm penurunan dari atas permukaan cincin ebonit itu. Jadi kita menemukan berapa sih campuran yang memang layak atau memenuhi standar konsistensi normal dari SNI standar semen. Nah, berangkat dari sanalah kita tahu bahwa campuran yang dengan penambahan air sekian persen kita mendapatkan konsistensi normal. Barulah kita bisa melakukan pengukuran waktu ikat awal dan akhir. Mungkin itu Prof jawaban dari saya. Baik, terima kasih Saudari Tormutena. Dengan singkat kata, yang pertanyaan pertama sebetulnya untuk memfasilitasi, ini mungkin kalau dirangkas dengan satu kata, memfasilitasi reaksi polimerisasi. Iya. Kemudian yang kedua dengan satu kata adalah mendapatkan standar yang normal. Oke, terima kasih sudah. Oke, terima kasih Prof. Sudah memuaskan ya, sesuai arahan dari bimbingan ya. Selamat datang. Saya persilakan undang akademik yang pertama yaitu Dr. Insinyur Nathan Kedut Aswin Bujendra, Ibu SMM. Beliau dosen arsitektur Universitas Udayana dan punya pengalaman di dunia usaha di jenis industri maupun government. Saya persilakan Pak Aswin Bujendra. Om Swastiastu, Ranjan Sami. Suksema Pak Ketua sudah luar biasa hari ini. Tentu yang luar biasa ini Prof. Venda di Kadek Astana ini. Ya, mohon izin mumpung ada waktu saya sampaikan bahwa beliau ini luar biasa. Karena apa? Di saat sedang kuliah juga sekretaris saya di PI, saya sering ada coki gitu. Salah satu yang ada coki, mungkin itu menjadi salah satu yang terhambat ya. Dan saya juga masih sibuk di kampusnya, ya makanya sekarang untuk meraih hadir semua tepuk tangan buat beliau. Ya, aku di kampus
yang luar biasa. Ya, tentu keluarga juga yang selama ini saya banyak mendukung, dan terima kasih walaupun saya jurusan arsitektur diundang ke sini kan untuk ikut makan di siang ini. Pertanyaannya satu, ya tadi sudah banyak, sudah dibahas semua dan dijawab dengan gamblang, dengan senyum. Tumben saya lihat ini orang ujian itu santai, tenang, begitu senyum-senyum, ini luar biasa memang. Tepuk tangan lagi sekali buat Bu Kadek ya. Ya, sebagai sebuah penelitian tentu tidak selalu mudah ya. Pasti ada hambatan, ada tantangan dan kendala, atau dengan kata lain keterbatasan. Nah, keterbatasan ini tentu bisa menjadi sebuah rekomendasi bagi para peneliti lain gitu. Bagi adik-adiknya, mungkin bagi saya kalau ada yang minat, dan juga researcher dunia lainnya. Nah, pertanyaannya, kalau ini terjadi di penelitian Promopenda Ibu Kadek Astariani, kira-kira penelitian lanjutan apa yang harus dilakukan sehingga hasil ini tentu benar-benar menjadi berguna tidak hanya bagi masyarakat kita di dunia, tapi juga berkontribusi terhadap jumlah pengetahuan. Ya, susah ya, gampang ya. Silakan, terima kasih. Terima kasih Pak Alvin Isdi. Silakan dari Promopenda yang terkait dengan keberlanjutan dan kesembuhan kepada masyarakat. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Nah, yang saya hormati nih cucu saya nih di BI. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Dr. Insinyur Ngakan Ketut Asri Dijendra SDMA. Mungkin cukup itu dulu Pak ya gelarnya Pak ya. Nanti yang lain sama, nanti saya cukupnya kepanjangan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak terkait dengan penelitian, artinya keberlanjutan. Penelitian ini adalah tadi sudah disampaikan dari kesimpulan yang dihasilkan dengan memang menghasilkan sifat mekanik dan sifat fisik serta mikrostruktur yang dihasilkan yang tadi, bahwa memang sangat perlu dilakukan penelitian lanjutan bagi peneliti-peneliti atau Promopenda calon yang berikutnya. Dan yang bisa disarankan dalam hal ini adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan yang pertama saya hanya menggunakan memang prekursor tanpa bahan aditif. Kemudian yang kedua, perawatan atau curing yang dilakukan adalah hanya 24 jam dengan suhu 70 derajat Celcius. Nah, mungkin nanti untuk mendapatkan kuat tekan atau sifat mekanik yang lebih baik, bisa menggunakan curing yang memang lebih dari 24 jam. Kemudian penelitian lagi yang bisa dilakukan adalah penggunaan aktivator selain dari yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi masih banyak memang yang lain aktivatornya selain dari NaOH dan natrium silikat. Jadi bisa ditambahkan aktivator-aktivator tersebut untuk membuat perekat geopolimer ini lebih baik. Saran selanjutnya sebenarnya masih banyak. Mungkin ada salah satu yang ingin bisa dilanjutkan adalah ingin bagaimana sifat mekanik, fisik dan mikrostruktur apabila pengujiannya lebih dari 28 hari. Nah, mungkin itu perlu penelitian lanjutan yang sekiranya bisa kita jadikan reference masukan untuk penelitian yang selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Kadek. Mudah-mudahan didengar nih bagi calon-calon korban S3 berikutnya yang berminat untuk meneliti lebih lanjut apa yang dilakukan oleh Promopenda Bu Kadek Astariani. Sangat memuaskan. Terima kasih. Waktu saya kembali ke Pak Ketua. Terima kasih Pak Aswin Widya PSD yang biasanya sulit terpuaskan, tapi sekarang cepat. Ya, kami panggilnya biasa. Ini beliau sangat energik dan indah, tapi kita selalu panggil Om ya. Oke. Selanjutnya kami persilahkan kepada undangan akademik yang kedua, diundang dari Kepala LLDikti 8, Dr. Insinyur Gusti Lanang Bagus Heratodi STMT. Silakan. Terima kasih. Wakil akademik aja, Prof. Ya, posisinya kita sekarang berdiskusi tentang akademik. Terima kasih atas waktunya Ketua Sidang. Om Swastiastu. Apresiasi tertinggi untuk Promopenda Bu Kadek Astariani.
Jadi tadi Pak Aswin menyebut ya, kalau saya nyebutnya penuh talenta, insinyur diraih pada waktu yang hampir bersamaan dengan hari doktor, diganggu terus oleh Pak Aswin, kegiatan-kegiatan nasional yang memang wajar. Pastinya keluarga sangat bangga terhadap Nikadek Astaryani. Nah ini pada kesempatan ini terima kasih memberikan kesempatan, jadi penelitian yang sangat menarik. Ada batu pipih yang kita ketahui kalau orang Bali material apa saja pasti memiliki nilai jual tinggi. Apakah sayang kalau batu pipih ini nanti digunakan untuk bahan pelekat geopolimer. Nah, seperti apa mungkin tadi sudah disampaikan. Tapi kalau kita melihat nilai jual, apa benar lebih baik jadikan geopolimer atau jadikan alat-alat hiasan yang lain yang mungkin Pak Aswin banyak menggunakannya, atau teman-teman di arsitektur. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, nah tadi novelty sering sekali ditanyakan, memang itu adalah sebuah senjata dalam bentuk produk akhir dari disertasi. Nah, produk akhir dari disertasi yang kita ketahui itu ada 3 hal. Yang pertama adalah membuat teori baru. Yang kedua adalah teori baru termasuk material terbarukan atau material yang memang belum pernah ada, kemudian menjadi sebuah material yang dimanfaatkan baik untuk masyarakat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin tahu kriteria yang mana ini kira-kira. Suatu teori baru menumbangkan teori yang ada atau melanjutkan teori yang ada. Karena kalau saya lihat sendiri di sini, mungkin saya bukan orang statistik, regresi yang ada ini masuk yang kriteria mana, jadi memang apakah teori baru, pura-pura tidak tahu, atau memang saya benar-benar tidak tahu. Itu mungkin yang menjadi pertanyaan kedua, sehingga kita yakin novelty sudah jelas tadi sampaikan, tapi apakah ini memang yang baru, melanjutkan yang sudah ada, atau menumbangkan teori yang sudah ada. Itu mungkin Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Lana. Jadi pertanyaannya 2 ya, tapi sangat padat dan menarik. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Yang saya hormati di sini Bapak Kepala Lembaga yang di sini sebagai undangan akademik, sekaligus rekan kami bersama-sama dulu di angkatan 2005, dan kemudian saya apresiasi ke teman-teman yang sudah datang angkatan 2005. Pertanyaannya tadi terkait dengan masalah apakah tidak lebih baik atau yang mana kira-kira yang menguntungkan, apakah tidak sayang apabila batu pipih ini tidak menjadi dekorasi atau menjadi bahan dari geopolimer. Nah tadi penelitian awal ini kenapa kembali lagi ke alasan atau latar belakang kenapa saya mengambil serbuk batu pipih ini menjadi bahan prekursor perekat geopolimer. Di sini adalah ditekankan bahwa yang saya manfaatkan adalah serbuk batu pipihnya. Nah, jadi yang saya dapatkan memang dari industri pemecah batunya. Nah, jadi memang batu pipih yang sudah ada dari sentra UMKM yang ada di sepanjang daerah Singaraja maupun di Denpasar, Bandung dan sekitarnya memang sangat banyak sekali kita lihat batu pipih yang memang digunakan dan itu sangat mahal. Artinya dari segi arsitektur, dari segi yang lain juga. Apakah tidak sayang? Nah, kembali lagi ke penekanan di sini adalah yang kami gunakan adalah limbah dari hasil pengolahan yang sudah ada dari industri pemecah batunya, dari industri UMKM-nya. Yang kita ambil adalah serbuknya, bukan dari batu pipih yang memang digunakan sebagai dekorasi. Nah, dari serbuk atau limbah yang dihasilkan tersebut, kita ambil abu batunya, dan itu ada treatmentnya, harus melewati saringan 200. Itu serbuknya sudah menyerupai halusnya seperti semen. Nah, itu treatment yang cukup panjang. Artinya kita memang memanfaatkan limbah, artinya tidak kita gunakan batunya yang memang lebih baik jadi dekorasi. Memang tadi seperti dikatakan dekorasi dinding, bahkan atap yang sudah banyak digunakan di daerah luar Indonesia. Nah, di sini kami tekankan bahwa serbuk batu pipihnya
yang memang digunakan atau limbahnya dari pengolahan semua itu yang digunakan sebagai prekursor perekat di polimer. Itu jawaban yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, nah ini bicara tentang novelty yang tadi menghasilkan apa yang memang menjadi novelty dalam penelitian ini. Kembali lagi bahwa yang memang menjadi novelty dalam penelitian ini adalah bahannya, jadi dari segi materialnya. Sedangkan dari segi metodenya, alat ujinya dan sebagainya, kita mengikuti prosedur atau penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian bagaimana halnya dengan hasil statistik yang dihasilkan dari persamaan-persamaan dengan pengolahan data yang dihasilkan, yang memang dijadikan kesimpulan dari penelitian ini. Nah, hasil statistiknya adalah persamaan regresi yang sederhana yang dihasilkan dari masing-masing sifat fisik dan mekanik. Misalkan yang pertama untuk waktu ikat ada pada waktu ikat awal dan waktu ikat akhir. Kemudian ada berat volume, ada porositas pada umur 7 dan 28 hari. Nah, persamaan-persamaan itu misalkan saya tunjukkan satu saja. Nah, misalkan yang terakhir yaitu persamaan regresi kuat tarik belah pada umur 7 hari dan 28 hari. Nah, di sana ada variabel misalkan untuk X1 dan X2. X1 itu menunjukkan faktor P dibagi P plus A, dan yang X2 adalah faktor SS per SH-nya. Nah, persamaan ini adalah untuk variasi yang diteliti pada penelitian ini. Kemudian persamaan yang dihasilkan ini tujuannya adalah apabila kita menginginkan variasi yang di luar penelitian ini. Misalkan, kalau misalnya kita menggunakan inginnya tahu kita membuat campuran variasi misalkan 85-15 atau variasi SS per SH-nya misalkan kita inginnya yang di penelitian ini kan hanya 1-1, 1,5-1 dan 2/1. Bagaimana misalkan kalau aktivatornya kita pakai 3/1. Nah, kontribusi untuk persamaan-persamaan regresi yang dihasilkan adalah ingin mengetahui apabila variasi yang ingin diteliti atau ingin diketahui oleh peneliti yang lain bisa menggunakan persamaan ini. Terima kasih Bapak, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau yang lain mungkin memuaskan, sangat memuaskan. Tapi kalau kita melihat prestasi akademik, boleh cum laude ya. Oke, terima kasih Pak Kepala. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Lanang Bagus Heratodi ya, sebagai undangan akademik yang telah memberikan pandangan yang sekaligus juga beliau adalah kepala LLDT. Untuk Promofenda ini, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah transferability dari penelitian ini itu applicable berlaku untuk semua tempat? Kemudian yang berikutnya, mohon dijelaskan comparison dan kontras dari studi ini dengan studi-studi sebelumnya. Oke, itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Koprodi, yaitu Bapak Profesor Dewa Made Priyanka Dewa Weda Gama ST MT MSc PhD. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama adalah apakah penelitian ini atau transferability penelitian ini berlaku di semua tempat. Nah, pembuatan perekat polimer ini seperti yang tadi sudah dijelaskan dapat dilakukan di mana saja. Yang penting yang kita perlu perhatikan adalah lokasi penelitiannya, tentu saja di laboratorium dengan suhu dan kelembaban normal, artinya memang kondusif memang untuk melakukan penelitian ini. Kemudian yang kedua, untuk perawatannya tentu kita membutuhkan oven dengan tadi yang sudah dijelaskan bahwa membutuhkan pemanasan untuk oven dengan suhu 70 derajat Celcius agar sesuai dengan prosedur yang memang pembuatan proses perekat biopolimer. Nah, mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama, Prof. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jelaskan compare atau kontras dengan studi yang sudah ada sebelumnya. Nah,
penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya itu sangat banyak tentang biopolimer dengan bahan atau prekursor yang digunakan berbeda-beda. Jadi misalkan ada dari fly ash, paku terbang, kemudian ada juga yang menggunakan dari metakaolin, kemudian ada bahan dari abu sekam padi, kemudian ada dari abu vulkanik dan sebagainya, dengan perawatan atau curing dengan suhu yang berbeda-beda. Nah di sini dan juga dengan variasi yang dilakukan oleh peneliti masing-masing berbeda. Nah jadi perbedaan yang kami lakukan tentu yang pertama adalah material yang digunakan berbeda, dan ini dapat menimbulkan kebaruan atau novelty dalam penelitian ini, yaitu menggunakan serbuk batu pipih dengan menggunakan aktivator NaOH dan Na2SO3 dengan berbagai variasi yang kemudian dihasilkan optimumnya pada variasi 9, dan tentu dengan dukungan dari aktivator dengan NaOH dan Na2SO3 dengan variasi tertentu, yaitu variasi 2:1, dan perawatan dengan suhu 70 derajat. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih, Prof. Dalam kesempatan yang baik ini saya memiliki dua pertanyaan, pertama tentang novelty, yang kedua tentang software. Yang pertama, apakah novelty atau kebaruan dari penelitian ini? Jadi dari tipikal penelitian macam ini ya, jadi novelty-nya bisa dilihat dari sisi materialnya, atau mungkin dari metode risetnya, atau dari alat ujinya. Mohon dijelaskan nanti. Terima kasih juga atas pertanyaan dari Bapak Gede Pringgana, STFT PhD. Saya mencoba menjawab kembali. Ini kayaknya dari tadi nanya novelty banyak sekali ya dari tim penyangga yang pertama. Nah, novelty dari penelitian ini, kalau tadi ditanyakan apakah dari sisi materialnya, metodenya, atau alat ujinya dan sebagainya. Nah, di sini dapat ditekankan bahwa novelty atau kebaruan dari penelitian ini adalah dari materialnya. Materialnya adalah serbuk batu pipih dari daerah Umanyar. Nah, ini sebagai promosi dari daerah Singaraja. Nah, itu dari segi materialnya, itu memang merupakan menjadikan penelitian ini menghasilkan novelty atau kebaruan. Kalau dari segi metode pelaksanaan maupun alat ujinya, tentu itu kami atau saya berdasarkan dari penelitian-penelitian yang memang sudah ada. Jadi kita rangkum semua penelitian yang sudah ada dan kita ambil beberapa yang memang berkontribusi dengan baik sehingga bisa menghasilkan hasil yang diharapkan dan menghasilkan hasil yang baik juga. Jadi novelty atau kebaruan dalam penelitian ini adalah dari materialnya, yaitu dari serbuk bentuk bibirnya. Terima kasih kepada Bapak pimpinan. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya terkait uji mekanis ya. Kemudian ada juga uji atau pemeriksaan mikrostruktur. Nah di sini kalau sebagai nantinya replacement, artinya mengganti semen ya, uji mekanis itu adalah hal yang paling jelas ya hasilnya. Jadi nilai tertinggi misalkan kuat tekan gitu ya, itu menunjukkan bahwa oh ini bagus gitu ya. Nah dengan mikrostruktur ini kira-kira apa yang bisa dikaitkan? Apakah mikrostruktur dari hasil itu bisa menjelaskan kenapa pencampuran dengan rasio sekian-sekian begini hasilnya, sampai yang tertinggi adalah di kombinasi yang 9 ya. Nah itu pertanyaan saya pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disampaikan manfaat ya, manfaat. Nah ini untuk masyarakat, artinya kalau memang ini bisa menggantikan, tadi kan hanya sampai di semen, belum sampai di beton ya. Kalau bahan ini untuk yang digunakan adalah serbuk batu pipih ya. Di satu tempat mungkin tidak ada. Nah, kalau ada mungkin bahan yang lain, apa kira-kira yang bisa dilihat? Oh bahan ini kira-kira seperti batu pipih bisa digunakan. Nah, mungkin singkat saja dijelaskan ya. Oke, itu saja mungkin dari pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ketua Sidang yang saya hormati.
Bapak Co-Promotor 2, Bapak Ide Bagus Ray Widiarsa, ST, MASC, PhD. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, memang benar, tapi memang mungkin berulang-ulang dan semoga saya bisa menjawabnya lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa memang parameter atau untuk kita melihat satu perekat itu baik atau tidak, yang paling nyata adalah dari kontribusi atau hasil dari sifat mekaniknya, yaitu dari kuat tekan dan kuat tarik benahnya. Misalkan kalau memang bagus atau tinggi, berarti bahwa perekat ini baik dan memang memenuhi persyaratan untuk digunakan. Nah, bagaimana kaitannya dengan mikrostruktur? Nah, di sini yang pertama kita melakukan uji mikrostruktur tentu dari sebelum menjadi perekat. Jadi uji XRF dulu, kita harus mengetahui apakah serbuk batu pipih atau prekursor yang digunakan dalam penelitian itu apakah memenuhi persyaratan dulu, artinya layak atau tidak digunakan sebagai perekat. Nah, itu kita awalnya kita uji dengan uji XRF dulu. Nah, dari uji XRF tersebut kita lihat hasilnya menghasilkan kandungan senyawa, yaitu ada silika oksida, ada aluminium, ada kalsium, ada kalium dan sebagainya. Nah, yang menjadi fokus kita kalau kita berdasarkan referensi itu adalah apabila untuk memenuhi persyaratan sebagai perekat biopolimer itu adalah kita kadang-kadang atau kita fokusnya ke perekat tersebut atau serbuk tersebut mengandung silika atau SiAl atau Fe atau apa dan sebagainya. Nah, di sini adalah kita lihat berdasarkan referensi sebelumnya, kita lihat ada kandungan Si dan Al. Nah, serbuk batu pipih ini mengandung Si dan Al lebih dari 50%. Nah, itu bisa dijadikan dasar bahwa serbuk tersebut pemikiran awalnya adalah bisa digunakan sebagai perekat. Nah, kemudian selanjutnya setelah jadi perekat kita membuat beberapa variasi yang tadi adalah ada dari variasi 1 sampai 9, dan itu ada menghasilkan kekuatan maksimum atau optimum ada di variasi 9. Nah, di situ menghasilkan kuat tekan tentu yang paling tinggi, sifat mekaniknya dan kuat tarik belah pun yang paling tinggi dengan variasi paper A dan paper A-nya 80-20 dan SS per SH-nya 2:1. Nah, kaitannya dengan mikrostruktur berikutnya adalah uji XRD. Nah, mungkin saya tunjukkan sedikit yang kembali lagi yang tadi. Nah, dari uji XRD yang pertama, nah tadi sudah yang kalau yang SRF itu khusus untuk serbuk batu pipihnya. Kemudian SBB ini juga saya uji XRD-nya dengan hasil yang ada di layar, yaitu yang paling tinggi puncak difraksinya itu ditempati oleh senyawa kalsium aluminium silikit. Kemudian ada SiO2. Nah, ini SiO2 juga ada di hasil SRF. Kemudian pada perekat biopolimer juga wajib kita uji XRD dengan ada senyawa yang baru, yaitu senyawa albret, dengan senyawa-senyawa yang tadinya sudah ada di serbuk batu pipih muncul lagi di senyawa perekat biopolimer ini, yaitu tetap ada kris kobalit dan ada iron oxide dan ada potasium. Nah, kemudian uji mikrostruktur berikutnya ada uji SEM-EDX. Nah, di sini juga ada kandungan Si-nya terlihat, di mana kandungan Si ini paling tinggi setelah oksigen. Nah, setelah jadi perekat, di sini juga kita bisa lihat dari mikrostruktur yang dihasilkan dari uji SEM-EDX ini pada umur 7 dan 28 hari, dan pada fase 1 dan fase 9 kita lihat bahwa kaitannya dengan sifat mekaniknya kita lihat dari tingkat permukaan mikrostrukturnya ada terlihat partikel yang menggumpal, kemudian ada warna yang lebih gelap, kemudian ada tingkat pori yang lebih padat. Nah, dari kajian yang dilakukan atau hubungan yang kita bisa ambil dari hasil uji sifat mekanik, kemudian uji sifat fisik sampai hasil uji mikrostruktur itu saling terkait, jadi saling mendukung, dan artinya pada saat finalisasi di uji mikrostruktur setelah kita melakukan uji tekan, uji kuat tarik belah dan sebagainya, kita uji lab di beberapa lab yang ada di daerah luar Bali, itu mendukung hasil sifat mekanik, yaitu ada kontribusi dari ada silika, aluminium, kemudian ada puncak tertinggi dari SiO2 dan sebagainya. Terima kasih Bapak Firdaus Sidang, dan pertama saya ucapkan selamat Provenda dan keluarga ya, mungkin beberapa saat lagi akan lahir dokter baru
di tengah keluarga anak. Selamat. Oke, terima kasih Prof. Karena waktu juga dibatasi, ini saya singkat-singkat saja. Ada dua hal yang mungkin mengakui pertanyaan lagi. Yang pertama adalah tadi sudah banyak dibahas analisis berkaitan dengan porositas dan padatan. Cuma saya belum menangkap untuk apa kita membahas porositas dan kepadatan ini, khususnya sumbangannya untuk apa dalam dunia produksi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu setelah ini Anda nanti akan beraktivitas lagi dengan masyarakat. Apa usaha-usaha Anda nanti dalam mempromosikan atau memperkenalkan hasil temuan Anda ini kepada masyarakat, sehingga apa yang Anda peroleh ini bisa dimakan sebanyak-banyaknya oleh masyarakat. Terima kasih. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari co-promotor 1. Saya telah membimbing saya dari awal. Terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Dr. Insinyur Nyoman Sutardi MS. Nah, terkait dengan tadi juga sudah banyak sekali menyatakan atau menanyakan tentang kaitan porositas dengan kepadatan perekat di polimer. Nah, tadi dari Bapak Prof. Anom juga sudah menanyakan artinya ada pernyataan yang memang dari misalkan variasinya makin bertambah, artinya ada peningkatan paper A itu menyumbangkan porositas yang makin besar. Ada hasil kesimpulan seperti itu. Di satu sisi variasi SS per SH-nya meningkat, namun memberikan kontribusi kotekannya meningkat atau porositasnya menurun. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa memang variasi yang dari awal dari 1 sampai 9 memiliki variasi kembali. Dari pada 1 itu ada variasi SS per SH 1,1, 1,5, 1 dan 2/1. Kemudian pada akhirnya yang optimum itu adalah di variasi 9 dengan variasi P per A-nya 80-20 dan SS per SH-nya 2/1. Nah, di sini hasilnya adalah memang pada saat peningkatan P per A-nya porositasnya makin besar, namun pada saat itu juga di variasi tersebut dengan kontribusi aktivator variasinya paling besar yaitu 2/1 memberikan porositasnya menurun. Nah, terkait dengan hal tersebut, meskipun bagaimana terkait dengan kepadatan dari perekat di polimer tersebut, nah dari kaitannya dengan hasil uji mikrostruktur yang telah dihasilkan, dirangkaikan atau kaitannya dengan hasil sifat mekanik yang telah dilakukan sebelumnya memberikan hasil bahwa kepadatannya di hasil uji SEM itu terlihat bahwa mikrostruktur terdapat gumpalan-gumpalannya semakin padat, meskipun memang pada hasil uji porositasnya memberikan yang awalnya ada semakin besar, peningkatan P per A-nya makin besar, porositasnya semakin besar. Namun pada saat aktivatornya membesar, porositasnya menurun. Namun di sini kita lihat secara gabungan bahwa hasil akhirnya kotekan sifat mekanik maupun sifat dari mikrostruktur itu sendiri memberikan kepadatan yang memberikan kontribusi yang positif, yaitu meningkat dari sifat mekaniknya. Terima kasih Bapak Ketua Komisi, Bapak Ibu yang lainnya yang hadir di ruangan ini. Selamat siang. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Promovenda terpelajar ya di Kadek Astariani telah sampai pada ujian sidang terbuka sarjana hari ini. Selamat Bu Kadek. Terima kasih Pak. Ya, saya lebih menekankan kepada, karena saya di bidang arsitektur, tentu ini bagi saya sebuah penelitian yang sangat baik sekali, apalagi disampaikan dengan begitu tenangnya oleh Bu Kadek. Saya merasakan luar biasa hasil penelitian ini. Nah, saya melihat ada satu nilai efisiensi di sana. Nilai efisiensi. Mohon satu saja pertanyaan saya, apa nilai efisiensinya dibandingkan dengan penggunaan material-material yang lain? Terima kasih atas waktunya Bapak Ketua Sidang. Yang saya hormati, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Dr. Insinyur Iwayan Parwanta, MT, IPU, ASEAN Eng. Semoga benar menyebutkan gelarnya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tadi ditanyakan bahwa apa efisiensi dari penelitian ini. Nah, yang pertama yang bisa disampaikan adalah
penelitian ini adalah tentang prekursor atau penggunaan prekursor serbuk batu pipih yang berasal dari lokal Bali. Nah, di sini memberikan keuntungan bagi, artinya sebagai seorang mahasiswa S3, Pak. Yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan kebaruan atau novelty yang memang bisa yang pertama memanfaatkan material lokal, dan utamanya tentu saja mungkin ini juga tembok tinggi bagi teman-teman kami di S3 yang sangat-sangat susah, dan kita tahu bahwa perjuangan itu sangat sulit adalah menembus publikasi internasional yang trimedia Scopus, Pak. Nah, itu mungkin pertama yang memang saya menggunakan material ini, dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada memang dari pihak industri pemecah batu, dan kemudian kebetulan hari ini hadir di sini Bapak Putu Gede Eka Sudiarta. Terima kasih Pak atas semua supporting dari material yang memang diizinkan oleh beliau menggunakan materialnya dan memanfaatkannya lebih dari yang biasanya. Dan memang saya memang awalnya adalah material ini memang mendapatkannya dari industri pemecah batu yang sampai saat ini memang hanya digunakan sebagai bahan tambahan untuk asli, artinya limbah tersebut digunakan untuk filler atau pembuatan aspal. Nah, jadi di sini kita mencoba membuat penemuan, artinya kebaruan yang memang bermanfaat, meningkatkan nilai ekonomis dari limbah tersebut menjadi bahan yang lebih berguna, utamanya untuk di dunia konstruksi. Mungkin itu dari saya, Pak, jawabannya. Terima kasih. Dr. Insinyur Nikade Astariani, STMT IPN.